Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Nur Fajrina. Pada kali ini saya ingin membahas tentang dasar-dasar perpajakan. Pasti pada bingung kan? Kenapa saya membahas tentang dasar-dasar perpajakan? Padahal di video kemarin saya udah membahasnya. Jadi di video kemarin itu namanya dasar-dasar perpajakan part 1 yang isinya definisi dan fungsi-fungsinya. Sekarang di part 2 saya ingin menjelaskan tentang sistem pajak dan tarif pajak. Langsung saja kita ke prinsip pemungutan pajak. Prinsip pemungutan pajak menurut Adam Smith itu ada 4. Yang pertama ada equality, yaitu tekanan pajak di antara subjek pajak harus sama dengan kemampuannya, jadi harus seimbang. Yang kedua ada certainty, yaitu pajak yang harus dibayar seseorang harus jelas dan pasti, tidak dapat ditawar-tawar lagi, dan waktunya tidak dapat diulur-ulur. Yang ketiga ada convenience. Dalam pemungutan pajak hendaknya memperhatikan saat-saat yang paling baik atau paling tepat dalam pemungutannya. Dan yang keempat ada efisiensi, yaitu pastikan pemungutan pajak dilaksanakan dengan sehemat-hematnya. Jadi jangan terlalu memberatkan bagi si wajib pajak atau subjek pajak. Ada beberapa sistem pajak. Yang pertama ada self-assessment system, yaitu suatu sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan kepada si wajib pajak itu sendiri. Untuk apa? Untuk mendaftar, menghitung, menyetor, melaporkan, dan menetapkan. Penerapan self-assessment system ini contohnya ada di PPh pasal 25. Ya, berikutnya ada official assessment system, yaitu suatu sistem perpajakan di mana inisiatif untuk memenuhi kewajiban perpajakan berada di pihak fiskus. Pada sistem ini, fiskus itu yang mencari wajib pajak tersebut, memberikan NPWP sampai menetapkan jumlah pajak. Contohnya ada di PPh pasal 4 ayat 2 atas pengalihan tanah atau bangunan oleh wajib pajak kepada pemerintah. Ada juga beberapa tarif pajak. Yang pertama ada tarif lamsam atau spesifik atau tetap, yaitu suatu tarif yang berupa suatu jumlah tertentu yang sifatnya tetap dan tidak dipengaruhi oleh besarnya jumlah dasar pajak. Contohnya bea materai. Berikutnya ada tarif proporsional, yaitu sebuah persentase tunggal yang dikenakan terhadap semua objek pajak berapapun nilainya. Contohnya tarif PPN 10%. Berikutnya ada tarif progresif atau presentasi meningkat. Tarif ini berupa presentasi yang meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah yang dikenai pajak. Penetapan tarif progresif dalam PPh tidak dilakukan secara absolut atau flat rate, melainkan dilakukan secara berlapis atau bracket rate. Contohnya sebagai berikut. Nah, ini yang dinamakan dengan bracket rate atau berlapis. Jika kita mempunyai penghasilan kena pajak sampai dengan 50 juta, maka tarif pajaknya itu ada 5%. Jika penghasilan kena pajaknya di atas 50 juta sampai dengan 250 juta, maka tarif pajaknya 15%. Nah, di sini ada peningkatan ya. Dengan meningkatnya jumlah penghasilan kena pajak, maka akan meningkat juga tarif pajaknya. Nah, ini yang disebut dengan tarif progresif. Berikutnya ada tarif degresif atau persentase menurun. Tarif ini berupa persentase yang menurun seiring dengan meningkatnya jumlah yang dikenai pajak. Contohnya seperti ini. Jika penghasilan kena pajaknya sampai dengan 50 juta, maka tarif pajaknya itu 25%. Kalau di atas 50 juta sampai dengan 100 juta, maka tarif pajaknya 15%. Nah, kalau di atas 100 juta, maka tarif pajaknya 5%. Jadi semakin meningkat penghasilan kena pajaknya, semakin turun tarif pajaknya. Nah, itu yang dinamakan dengan tarif degresif. Berbanding terbalik dengan tarif progresif.
Berikutnya ada tarif ad valorem, yaitu persentase tertentu yang dikenakan atau ditetapkan pada harga atau nilai suatu barang. Contohnya, PT AAA mengimpor barang sebanyak 100 unit komputer dengan harga per unitnya 10 juta rupiah. Jika tarif bea masuk impor barang tersebut 20%, maka nilai bea masuk yang harus dibayarkan adalah nilai barang impor sama dengan jumlah unit dikali harga per unitnya. Jumlah unitnya itu 100 dikali harga per unitnya 10 juta rupiah, sama dengan 1 miliar. Bea masuk sama dengan tarif bea masuk dikali nilai barang impor. Tarif bea masuknya 20% dikali nilai barang impor 1 miliar rupiah, sama dengan 200 juta rupiah. Yang terakhir ada tarif spesifik, yaitu suatu jumlah tertentu atas suatu jenis barang tertentu. Contohnya, PT AAA di Indonesia mengimpor mobil sedan dari Amerika Serikat sebanyak 100 unit. Apabila harga satu mobil tersebut 100 juta rupiah dan tarif bea masuk atas impor barang 20 juta rupiah per unit, maka jumlah bea masuk yang harus dibayarkan oleh perusahaan tersebut sebagai berikut. Jumlah bea masuk yang harus dibayar sama dengan tarif bea masuk per unit dikali jumlah mobil. Tarif bea masuknya 20 juta rupiah dikali jumlah mobilnya 100 unit, sama dengan 2 miliar rupiah. Mungkin hanya sekian penjelasan singkat dari saya tentang sistem pajak dan tarif pajak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. See you next time.